Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurdelia dari S1 Farmasi kelas B. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia analisa tentang mengidentifikasi analisis borak pada sampel kerupuk. Saya akan menjelaskan, borak itu biasanya banyak digunakan sebagai bahan tambahan pada beberapa produk makanan seperti bakso, bakso tusuk, atau jajanan anak-anak sekolah lainnya yang biasa dijual keliling, dan bisa juga ditambahkan pada kerupuk. Penambahan boraks ini bertujuan untuk memberikan tekstur padat pada makanan tersebut, meningkatkan kekenyalan, kerenyahan, dan memberikan rasa gurih, serta bersifat tahan agak lama. Maka dari itu borak biasanya disebut dengan bahan pengawet, karena borak ini juga menimbulkan makanan itu tahan lama, awet untuk disimpan. Padahal mengonsumsi borak dalam jangka panjang itu sangat memberi efek yang berbahaya seperti depresi, stroke, kejang, hingga bisa mengakibatkan koma dan kematian. Analisis borak dapat dilakukan dengan menggunakan metode uji nyala api, titrasi, volumetri, maupun spektrometri, di mana masing-masing metode tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bahan yang digunakan untuk membuat deteksi uji borak yaitu adalah kunyit segar dan kertas saring. Sampel yang diamati adalah kerupuk. Adapun bahan yang digunakan untuk analisis kadar borak yaitu Aquades. Yang diperlukan untuk membuat deteksi borak tersebut yaitu ada parut, saringan, dan loyang. Dan ada juga corong, juga cawan, pinset, botol semprot. Di sini saya menggunakan metode penelitian yang digunakan metodenya, saya menggunakan metode survei dan metode eksperimental laboratorium. Data yang dikumpulkan secara langsung terhadap gejala subjek, yaitu diteliti dengan situasi sebenarnya mampu dalam situasi dan bentuk kegiatan percobaan tersebut gitu. Di sini penentuan sampel berdasarkan survei yang dilakukan terhadap macam-macam merek kerupuk yang dijual di pasaran atau di supermarket dan lain sebagainya. Sampel yang diperoleh dianalisis lagi secara kualitatif. Apabila hasil analisis kualitatif tersebut menunjukkan positif terhadap boraks, maka dilakukan dengan uji kualitatif untuk mengetahui kebenaran hasil analisis secara kualitatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prosedur penelitiannya, karena tadi saya sudah menjelaskan berbahayanya boraks, efek samping boraks, digunakan untuk apa aja, dan metodenya. Sekarang pembuatan deteksi boraks kertas kunyit. Proses pembuatan deteksi borak ini ada 4 cara. Yang pertama itu kita kupas kunyitnya terlebih dahulu, kita cuci bersih, lalu kita parut. Setelah kita parut, kita peras, kita ambil airnya atau sari kunyit tersebut. Terus kita ukur dari kunyit yang kita parut tadi akan dapat berapa mili kita dapat sari kunyit tersebut. Misalnya dapat 50 ml sari kunyit. Yang kedua yaitu kita tambahkan sebanyak 10% alkohol 70%, maka alkohol 70% yang ditambahkan sebanyak 5 ml 5 ml itu ini sari kunyit tersebut. Aduk hingga homogen, lalu dipindahkan ke wadah yang lebih longgar atau yang lebih besar. Yang ketiga, kita ambil kertas saring, gunting kertas saring tersebut dengan bentuk persegi 8x8 cm dan celupkan dalam air kunyit, bolak-balik kertas saring tersebut hingga merata tercelup di atas sari kunyit tersebut. Terus kita di atasnya kita letakkan sampel kerupuk yang akan kita identifikasi, yang akan kita analisis tersebut. Terus yang cara keempat yaitu kemudian diletakkan pada loyang. Kita letakkan pada loyang itu kertas saringnya di bawah. Terus di atasnya kita taruh kerupuk sampel.
Lalu setelah itu kan akan diangin-anginkan atau dia akan mengering. Setelah dia mengering, kita tutup di wadah yang tertutup rapat, didiamkan selama 1 hari minimal. Nanti kita buka, di situ kita akan tahu, kita akan menganalisis apakah sampel kerupuk tersebut mengandung borak atau tidak. Jika warna kerupuk akan semakin pudar atau semakin pucat dari warna sebelumnya, berarti dia banyak mengandung boraks tersebut. Itu tadi tentang analisis praktikum kimia analisa tentang sampel kerupuk dan borak. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.